saya Stevina Elisa Agogo, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B dengan NIM 711440120013. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Baiklah, sistem pencernaan merupakan sistem yang bertugas mencerna makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, mulai dari mulut hingga makanan tersebut masuk ke dalam pembuluh darah. Sebelum akhirnya makanan berada dalam bentuk sederhana, sehingga dapat diserap ke dalam pembuluh darah, makanan akan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ-organ apakah yang berfungsi untuk melakukan pencernaan kimiawi dan bagaimana proses pencernaan tersebut terjadi? Baiklah, sistem pencernaan yang pertama yaitu makanan masuk melalui rongga mulut. Rongga mulut oral merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan yang berisi organ aksesoris yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Bagian utama rongga oral dibatasi gigi dan gusi di bagian depan, platum lunak dan keras di bagian atas, lidah di bagian bawah, dan orofaring di bagian belakang. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi serta proses pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim pitalin atau amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Enzim ini berfungsi mencerna amilum menjadi maltose. Kelenjar ludah pada rongga mulut terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, gladula parotis berfungsi menghasilkan ludah atau saliva yang berbentuk air. Yang kedua, gladula submaxillaris menghasilkan geta yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, gladula sublingualis sama dengan gladula submaxillaris, kelenjar ludah mengandung enzim pitalin. Yang berikutnya, faring. Faring merupakan saluran berbentuk kerucut dan merupakan membran berotot yang terletak di belakang hidung, mulut, dan laring atau tenggorokan. Di dalam faring ini terjadi proses menelan atau deglutisi, yaitu makanan digerakkan dari faring menuju esofagus. Yang berikutnya, esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan tuba atau saluran muskular dengan panjang sekitar 25 cm dan diameter 2,54 cm. Pada dinding dalam esofagus terdapat mukosa yang berfungsi memproduksi sejumlah besar mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Esofagus berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltis. Berikutnya, makanan sampai ke dalam lambung. Dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung melalui otot berbentuk cincin atau sphincter yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan tidak sedang menelan makanan, sphincter akan tertutup untuk menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Fungsi lambung diantaranya adalah sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim, memproduksi kimus dan mukus. Faktor intrinsik menghasilkan vitamin B12, digestif, protein, dan absorpsi. Pada lambung dihasilkan enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton dan enzim renin yang berfungsi mengubah kasenoigen menjadi kasein. Lambung terdiri dari bagian-bagian, yaitu yang pertama, jantung, merupakan area sekitar pertemuan esofagus dan lambung. Yang kedua, fundus, merupakan bagian yang menonjol ke sisi kiri atas mulut esofagus dan berfungsi menghasilkan asam lambung. Yang ketiga, badan organ, merupakan bagian yang terlintasi di bawah fundus dan membentuk 2/3 bagian lambung. Yang keempat, pilorus, merupakan bagian lambung yang menyempit di ujung bawah lambung dan membuka ke duodenum. Berikutnya, makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan saluran tuba terlilit dengan diameter sekitar 2,5 cm dan panjang 3,5 meter. Berjalan mulai dari sphincter pilorus sampai ke kato ileosekal atau tempat di mana usus halus menyatu dengan usus besar. Dinding usus berfungsi melepas lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Selain itu, usus juga menghasilkan beberapa enzim, yaitu maltase berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa, laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa.
Enterokinase berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Berikutnya pankreas. Pankreas adalah sebuah organ yang terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini dan pulau Langerhans. Pulau pankreas. Asini berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Lipase pankreas berfungsi mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan amilase pankreas berfungsi mengubah amilum dan disakarida. Sementara itu, pulau pankreas berfungsi menghasilkan hormon. Selain memproduksi enzim, pankreas juga melepas sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Berikutnya hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Zat-zat nutrisi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena portal. Vena portal terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Berikutnya kandung empedu atau saluran empedu. Dalam proses pencernaan, empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu di dalam tubuh, terutama hemoglobin atau Hb, yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Selanjutnya, usus besar. Usus besar merupakan organ bertuba yang memiliki plicae circulares atau lipatan sirkular dengan diameter yang lebih besar, lebih pendek, dan daya renggang yang lebih besar dibandingkan usus halus. Usus besar terdiri atas beberapa bagian, yaitu sekum atau kantong tertutup yang menggantung di bawah area katopilosekal, kolon atau kolon ascendens, kolon travesal, dan kolon descendens, serta rectum atau bagian saluran dengan panjang 12-13 cm yang berakhir pada saluran anal dan membuka ke eksterior di anus. Usus besar hanya memproduksi mukus dan sekresinya, tidak lagi mengandung enzim pencernaan. Itulah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada manusia.